Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama izinkan saya menyapa wali murid yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Rizka Primanisa MPD selaku dosen mata kuliah Holistik Integratif, dan yang terhormat kepada narasumber yaitu Ibu Daira Fitra Rindra yang sudah hadir di dalam acara seminar pertumbuhan dan perkembangan anak, serta yang terhormat kepada orang tua wali peserta seminar pertumbuhan dan perkembangan anak yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di ruang Zoom yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan biografi Ibu Daira Fitra Rindra. Tempat tanggal lahir, Oku Timur, 27 Desember 2000. Alamat, Desa Karangkemiri, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Pendidikan pertama, Sekolah Dasar Negeri Trioso. Pendidikan kedua, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang. Pendidikan ketiga, Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku Timur. Pendidikan keempat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Daira Fitra Rindra dipersilakan untuk memaparkan materinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu kepada kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa di Zoom meeting ini atau virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Mungkin langsung saja di sini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi temanya itu pertumbuhan dan perkembangan anak pada seminar kali ini. Nah, bagaimana kita mengenali tumbuh kembang anak usia dini itu yang ideal itu seperti apa? Bagaimana? Nah, setiap orang tua itu pasti menginginkan anak mereka itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta optimal. Ketika anak tumbuh dengan baik, itu orang tua pasti akan merasa lega dan juga bahagia, tentunya kan ibu-ibu. Nah, tak heran jika orang tua itu akan selalu memantau anak-anaknya ketika mereka bermain, belajar, serta mengeksplor dunia luar mereka. Kemudian, tapi tidak semua orang tua itu tahu akan tahapan mengenai tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya.
Jika kita mengenali tumbuh kembang anak usia dini, itu juga dapat mendeteksi bagaimana perkembangan anak, apakah terjadi keterlambatan atau terjadi keganjilan pada tumbuh kembang anak. Nah, selain itu juga mengenali tumbuh kembang anak usia dini itu berfungsi juga untuk menentukan stimulasi yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Jadi dari anak yang usia 0 sampai 3 tahun itu mereka itu berada pada periode emas atau golden age, di mana pertumbuhan dan perkembangan mereka itu akan berkembang dengan pesat dan juga optimal. Jadi mulai sekarang, yuk kita sebagai orang tua perhatikan tumbuh kembang anak dan pastikan setiap perkembangannya itu apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Begitu ya para bunda. Kemudian sebelumnya untuk mengetahui indikator tumbuh kembang anak tentunya sesuai dengan usianya, itu penting juga bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui Nah, jadi definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, tumbuh itu atau growth itu adalah sebuah perubahan fisik yang dapat dilihat dan diukur. Sedangkan kembang atau perkembangan atau development itu adalah sebuah perubahan struktur kemampuan tubuh yang lebih kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi dua hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Lantas, apa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Nah, faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dari faktor internalnya itu sendiri terdiri dari usia, genetik, kromosom, ras, dan juga jenis kelamin. Dari faktor eksternalnya sendiri, itu ada beberapa, seperti stimulasi orang tua, kemudian keadaan ekonomi, kemudian sosial, nutrisi. Nah, keadaan ekonomi ini juga sangat bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak, bunda-bunda. Ketika ekonomi kita tidak cukup atau kurang, nah maka nutrisi yang akan didapatkan anak itu juga berkurang. Jadi alangkah baiknya bila nutrisi untuk anak itu bisa terpenuhi. Sekarang kan juga ada bantuan-bantuan untuk bayi seperti di posyandu itu diberi susu, diberi bubur, dan lain sebagainya. Fisiknya di sini dalam tumbuh kembang anak, kita para orang tua perlu memperhatikan fisik anak. Nah, ini dari usia 0 sampai 3 bulan, itu pada masa ini, atau pada masa awal kelahiran, anak itu akan mengalami penurunan berat badan. Nah, tapi bunda-bunda tidak perlu khawatir ya, karena ini merupakan hal yang wajar. Jadi berat badan si kecil itu juga perlahan-lahan naik seiring dengan bertambahnya usia mereka. Jadi dengan nutrisi serta ASI yang tepat, itu akan membuat
anak atau si kecil itu akan mengalami pertumbuhan berat badan yang baik. Kemudian, nah, berat badan anak itu akan bertambah 500 sampai 1.200 gram. Nah, berat badan anak pada usia ini akan bertambah tadi sekitar 500 sampai 1.200 gram. Untuk tinggi badannya, anak akan bertambah 20%. Kemudian untuk usia 3 sampai 6 bulan, pada usia ini, si kecil itu akan mengalami pertumbuhan fisik. Jadi pertumbuhan fisiknya itu pesat, sangat pesat. Jadi berat badannya itu mulai bertambah dari 500 sampai 1.000 gram. Itu setiap bulannya. Jadi tingginya itu juga akan mengalami perkembangan yang signifikan juga. Kemudian usia 6 sampai 12 bulan untuk perkembangan fisiknya itu kita akan terkejut. Kenapa? Karena pada perkembangan fisiknya itu anak itu mengalami perkembangan yang pesat sehingga kita terkejut. Kemudian rambutnya itu mulai tumbuh lebat dan juga lingkar kepalanya juga bertambah. Tentu saja tinggi badan dan berat badan juga itu mengalami perkembangan yang optimal pada usia ini. Nah, untuk usia 1 sampai 2 tahun itu berat badan anak itu dari berat badan anak perempuan itu biasanya sekitar 7 sampai 14 kg dan untuk anak laki-laki itu sekitar 7 sampai 15 kg. Dan untuk tinggi badan anaknya itu anak perempuan itu biasanya sekitar 68 sampai 80 cm. Dan untuk anak laki-lakinya sendiri tinggi badannya itu sekitar 71 dan sampai 93 cm. Kemudian untuk usia 2 sampai 3 tahun, nah itu si kecil itu akan mengalami pertumbuhan fisik yang cukup besar atau cukup pesat. Dari berat badannya itu maksimalnya anak laki-laki itu sekitar 18 kg dan dari berat badan anak perempuannya itu 17 kg. Selisih 1 kg. Jadi ya dengan berat badan anak laki-laki. Kemudian untuk tinggi badannya sendiri dari tinggi badan anak laki-lakinya itu sekitar 103 cm dan untuk perempuannya 100 cm. Nah, untuk perkembangan kognitif itu berkaitan dengan bagaimana anak mempelajari lingkungannya serta juga beradaptasi dengannya. Nah, perkembangan ini juga atau perkembangan kognitif tadi ini berkaitan dengan pengetahuan anak. Itu tentunya sesuai dengan usianya. Jadi kita orang tua perlu menyimak bagaimana perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 3 tahun. Nah, berikut sudah dipaparkan di PPT. Pada usia 0 sampai 3 bulan itu fokus itu anak itu usia 0 sampai 3 bulan itu anak mulai berlatih fokus terhadap matanya. Itu mereka mengikuti benda-benda yang di sekelilingnya. Misal kita memiliki mainan yang kita letakkan di atas keranjang bayi. Nah, itu akan menstimulus anak, mata anak itu akan mengikuti benda-benda yang bergerak di atas keranjangnya. Kemudian
kita juga bisa menggerak-gerakkan benda ke kanan dan ke kiri seperti itu. Kita bisa menstimulusnya seperti itu agar anak itu akan semakin fokus. Juga anak itu juga dapat mengekspresikan rasa kantuk atau juga bosannya. Biasanya anak juga bosan itu dengan menangis ketika kita menggerak-gerakkan, terus anak udah bosan, pasti anaknya nangis seperti itu. Kemudian untuk usia 3-6 bulan itu selain penglihatannya, selain penglihatan yang mulai fokus tadi, si kecil itu juga dapat sudah bisa mampu mengenali wajah ayahnya, wajah ibunya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya seperti neneknya, kakeknya, kakaknya, bibinya, dan lain-lain. Untuk usia 6-12 bulan itu membedakan, dan anak itu mampu membedakan, dan juga pada anak tertentu itu mulai dapat menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar rumah, seperti kursi, meja, dan lain-lain. Nah, untuk usia 1-2 tahun, itu kita sebagai orang tua perlu memberikan pelatihan toilet training. Kemudian untuk usia 2-3 tahun, itu kita dapat mengenalkan warna dan juga abjad. Nah, karena pada usia itu, anak itu akan mulai mengenal warna dan juga abjad. Meskipun dalam berlatih membaca itu tidak disarankan di usia ini, tapi kita, orang tua, dapat mulai memperkenalkan bentuk-bentuk huruf untuk menstimulus kognitifnya. Kemudian slide selanjutnya untuk perkembangan motorik, itu usia 0-3 bulan itu, pada usia 1 bulan, itu si kecil itu akan mulai menggerakkan anggota tubuhnya seperti tangan dan kakinya itu akan mulai digerakkan. Kemudian si kecil juga dapat mengangkat kepalanya sampai 45 derajat. Kemudian usia 2 bulan, si kecil itu sudah bisa menegakkan kepalanya selama beberapa detik. Untuk selanjutnya, itu usia 3 bulan, anak, si kecil, itu mampu menggenggam sesuatu dengan kuat. Jadi kita bisa memberikan mainan yang bisa digenggam, tentunya yang aman untuk digunakan, agar nyaman juga dipakai anaknya, seperti itu. Kemudian untuk usia 3-6 bulan, itu si kecil itu mulai tengkurap dan juga duduk, dan kepalanya itu sudah benar-benar tegak saat tengkurap. Nah, untuk usia 6 bulannya sendiri, kita, orang tua, itu dapat memberikan makanan dalam genggaman. Jadi, anaknya, kita memberikan makanan pada genggamannya, dan kemudian anaknya akan makan sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk usia 6-12 bulan, itu motorik kasar dan halus si kecil itu sudah mulai berkembang pesat, dan juga si kecil bisa merangkak, bahkan mencoba berjalan. Untuk usia 1-2 tahun, lebih dari 2 tahun, si kecil belum juga bisa berjalan, kita, orang tua, perlu membawanya itu ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut apakah anak ini mengalami gangguan atau tidak, seperti itu. Untuk usia 2-3 tahun sendiri, itu anak mulai bisa melompat, bahkan mereka bisa berlari. Dan anak juga mulai bisa dapat memegang krayon. Slide selanjutnya, untuk perkembangan
untuk perkembangan bahasa. Nah, selain mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan juga motorik tadi, anak akan mengalami perkembangan bahasa. Nah, perkembangan ini dapat dilihat dan diukur sesuai usianya. Pantauan tumbuh kembang anak dalam hal perkembangan bahasa, anak usia yang sudah dipaparkan di PPT, itu usia 0-3 bulan, itu 1 bulan, anak itu bisa mengeluarkan suara O atau gitu kan. Nah, sedangkan untuk anak usia 3-6 bulan, itu mereka mulai memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Nah, jadi si kecil itu sudah bisa mengenali suara orang-orang terdekatnya, seperti suara ibunya, suara ayahnya, seperti itu. Nah, selain itu juga, si kecil juga dapat menirukan beberapa suara yang dikenalnya. Kemudian untuk 6-12 bulan, itu kemampuan bahasa anak itu sangat berkembang. Si kecil itu sudah mulai dapat memanggil papa ataupun mama. Itu maksimal usianya itu ketika anak bisa memanggil mama papa itu adalah 12 bulan. Nah, ketika anak sudah beranjak menuju usia 1-2 tahun, kosakata anak tentunya sudah mulai banyak. Dan ketika anak sudah mencapai usia 2-3 tahun, kita orang tua harus menstimulus tentunya kemampuan bahasa anak dengan cara mengajak ngobrol mereka, atau juga kita bisa membacakan buku mereka sehingga kosakata mereka akan bertambah. Kemudian slide selanjutnya untuk perkembangan psikososial. Nah, itu dari usia 0-3 bulan, itu pada usia 1 hingga maksimal 3 bulan itu, si kecil sudah dapat menatap orang di sekelilingnya sambil tersenyum. Selanjutnya, usia 3-6 bulan, itu anak mulai bisa membedakan mana wajah yang membuatnya nyaman dan mana wajah yang membuatnya tidak nyaman. Sering si kecil itu merasa tidak nyaman atau menangis ketika berada dalam gendongan orang asing, seperti itu, atau orang yang tidak dikenalnya. Nah, untuk ketika mereka sudah beranjak menuju usia 6-12 bulan, itu mereka terlihat lebih lengket dengan pengasuhnya. Jadi, kedekatan sudah terjalin, dengan kedekatan anak dengan pengasuhnya sudah terjalin, sehingga timbullah rasa nyaman kepada anaknya tadi. Jadi anak tersebut akan lengket kepada pengasuhnya. Jadi sebisa mungkin kita orang tua juga harus mampu meluangkan waktu untuk anak, sehingga anak juga tidak merasa nyaman saat berada di dalam gendongan kita atau berada di dekat kita. Karena kita jarang bertemu atau juga menggendong anaknya, seperti itu. Kemudian usia 1-2 tahun itu anak itu akan terlihat ekspresif. Jadi dia mulai bisa menolak apa yang tidak dia sukai dan apa yang mereka sukai. Nah, juga mereka itu juga terlihat tertarik dengan hal-hal yang di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir itu ada usia 2-3 tahun, itu si kecil mulai bisa menunjukkan gejala tantrum. Kemudian slide selanjutnya. Nah, tips untuk mengawal tumbuh kembang anak, itu kita bisa memenuhi kebutuhan gizi anak, kemudian beri stimulasi yang tepat, dan meluangkan waktu untuk anak. Mungkin karena waktunya juga sudah mepet, saya mungkin itu tadi pemaparan terkait seminar hari ini.
Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Daira Fitrarinda yang telah memaparkan materinya. Baiklah, kepada orang tua wali semuanya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Ibu Daira Fitrarinda. Saya berikan kesempatan 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan yang ingin bertanya, acungkan tangan, sebutkan nama dan dari mana asalnya. Baik, dipersilakan kepada Ibu Widi untuk memaparkan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Daira tadi, saya ingin bertanya, ada atau sarana untuk orang tua yang masih awam gitu terkait informasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini, agar bisa mempelajari dan memperoleh informasi pertumbuhan dan perkembangan ideal anak, seperti aktif dan sosialnya. Jika ada, bisa tolong jelaskan seperti apa pelaksanaannya. Seperti itu, terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Daira untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Widi Febriani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Widi. Tadi, apakah ada wadah atau sarana orang tua yang masih awam agar bisa mempelajari dan memperoleh informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang ideal untuk anak. Nah, itu seperti perkembangannya seperti bahasa, kognitif, motorik, dan juga fisik. Seperti apa pelaksanaannya? Nah, untuk wadahnya atau sarananya sendiri itu ada seperti posyandu. Di Posyandu itu kan kita di desa atau di di sebuah desa itu tentunya terdapat posyandu dilaksanakan setiap bulan dengan rutin. Nah, itu di posyandu itu akan diadakan ini kan pemeriksaan kesehatan anaknya. Nah, jadi orang tua bisa memperoleh informasi dan juga ilmu dari sana, sehingga kita orang tua yang awam itu bisa mendapatkan informasi dari posyandu tersebut. Di sana kita diajarkan bagaimana mohon maaf, di sana di posyandu kita dapat memperoleh dan juga diajarkan bagaimana untuk memperoleh makanan yang bergizi. Di sana biasanya di desa saya itu posyandunya itu memberikan penyuluhan bagaimana memberikan makanan yang bergizi dan juga sehat untuk anaknya. Nah, seperti itu. Selain itu juga kita sebagai orang tua yang awam bisa juga mempelajarinya atau mencari informasi itu di kegiatan seminar ini tentunya, atau webinar ini. Nah, jadi kita bisa mengadakan sebuah webinar dan seminar ini. Nah, tujuannya ya tadi, bagi orang tua yang tidak tahu, kita dapat memberi atau masih awam dengan apa, ya dengan adanya webinar, tentunya webinar seperti ini tentunya sangat bermanfaat dan juga memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada orang tua. Kemudian selain itu juga sekarang kan juga teknologi sudah canggih, yang mana kita bisa mencari informasi kita tidak tahu atau awam, kita bisa mencari tahu di internet, di Google,
ataupun di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi kita orang tua atau tidak tahu, kita jangan takut informasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin kembali ke moderator. Terima kasih Bu Daira, sangat menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Terima kasih atas jawabannya, cukup jelas. Baiklah, kalau sudah jelas kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada Ibu Nabila dipersilakan. Oke, terima kasih panitia dan juga moderator untuk kesempatannya. Saya Nabila Alia Radina dari orang tua wali murid dari TK Harapan Ibu. Oke, saya izin bertanya kepada Ibu Daira sebagai pemateri hari ini. Apakah di kegiatan PAUD itu ada kegiatan yang dapat membantu proses perkembangan dan pertumbuhan untuk anak usia dini yang secara optimal? Kalau misalkan ada, tolong dijelaskan kegiatannya seperti apa. Terima kasih. Daira untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nabila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Nabila. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi pertanyaannya kan, ketika orang tua yang awam itu memasukkan anaknya di PAUD. Nah, orang tuanya ini di kegiatan PAUD-nya itu ada kegiatan yang dapat membantu tumbuh kembang anaknya itu secara optimal. Nah, tentunya ada. Untuk orang tua yang masih awam, yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya tidak perlu merasa khawatir dan takut. Di sebuah lembaga PAUD tentunya terdapat pembelajaran ataupun kegiatan yang dapat membantu anak dalam perkembangan tumbuh kembang anak tadi. Tentunya ada, seperti di PAUD itu dilaksanakannya holistik integratif. Nah, di sana itu membahas mengenai kesehatan anak, cara parenting anak, seperti itu. Nah, PAUD itu pasti akan sangat membantu orang tua tadi yang masih awam. Nah, karena dalam kegiatannya di sebuah lembaga PAUD atau TK itu pasti sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur dan tentunya sudah memiliki indikator untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang secara, nah misalnya nih, anak itu belajar bersosialisasi. Nah, anak tadi kan bersosialisasi dengan temennya kan. Nah, lalu dalam belajar itu anak tadi menggunakan ya. Jadi anak tadi itu kan dapat menemukan minat dan juga bakat mereka itu di sekolah. Jadi, dan tentunya dibantu oleh guru dan juga orang tua. Nah, seperti itu. Jadi, orang tua yang tidak paham atau mungkin masih awam, tentunya tidak perlu takut dan juga khawatir yang tadi kan Ibu seperti itu. Bagaimana Ibu Nabila? Mungkin kembali ke moderator dulu ya. Bagaimana Terima kasih kepada pemateri. Bagaimana Saudari Ibu Nabila? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Vinky Viverina. Nah, pertanyaan saya untuk peranan masyarakat. Nah, bagaimana sih peran masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini di era pada masa pandemi ini? Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, persilahkan kepada Ibu Daira untuk menjawab pertanyaan Ibu Vinky. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi, peranan masyarakat pada pembelajaran ataupun untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak pada pandemik ini ya. Nah, peranan masyarakat itu tentunya sangat penting digunakan atau juga gimana ya? Jadi peran masyarakat itu juga sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa? Karena anak tentunya nanti akan bersosialisasi. Nah, bersosialisasi pasti akan menyangkut teman sebayanya, masyarakat sekitar. Nah, jadi tentu berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Khususnya itu dalam peran masyarakatnya itu dalam perkembangan masyarakat anak. Jadi masyarakat itu dapat mencontohkan anak untuk berakhlak baik dan juga berkarakter yang baik seperti itu. Nah, untuk masa pandemik ini masyarakat juga bisa berperan. Masyarakat bisa mengajak anak untuk membuat forum untuk belajar bersama dalam lingkup yang tidak banyak, seperti misal tetangga sebelah ada anak 2, nah nanti bisa belajar bersama-sama seperti itu. Bagaimana Ibu Vinky? Mungkin itu tadi jawaban. Bagaimana kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih materi. Bagaimana Ibu Vinky? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Ibu Daira atas jawabannya. Baiklah, kepada hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini terlaksana dengan baik. Izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Tumbuh merupakan perubahan fisik yang dapat dilihat dan diukur, sedangkan kembang merupakan perubahan struktur kemampuan tubuh yang lebih kompleks. Jadi, tumbuh kembang anak adalah pertumbuhan serta perkembangan anak yang terbagi menjadi hal, yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan kemampuan struktur tubuh. Sekian kesimpulan dari saya. Semoga kita dapat mengamalkan atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Daira Fitralinda, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Akhir penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati semua wali murid serta seluruh para peserta seminar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat serta diberi kemudahannya dalam menerapkannya. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan lanjut sesi foto bersama. Lanjut.
Sekian, mari kita tutup bersama acara seminar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.